Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ahlan wa sahlan. Saya ucapkan kepada teman-teman sekalian yang sedang menonton video saya, mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil manfaat daripada menonton video saya, ya. Di video saya kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman sekalian kisah seorang tabi'in yang bernama Fudail bin Iyad. Teman-teman sekalian, Fudail bin Iyad ini merupakan seorang perampok yang masyhur pada saat itu. Saking kuat dan ganasnya perampok ini. Kuatnya bagaimana? Kuatnya terbukti dia bisa mengalahkan 10 orang dengan kekuatan dia sendiri. Ganasnya bagaimana? Setiap orang yang dia rampok itu wajib bagi dia dibunuh terlebih dahulu. Jadi misalkan antum ketemu Fudail bin Iyad, misalkan ya, Fudail bin Iyad, ini harta saya, seluruh harta saya serahkan kepada engkau, tapi tolong jangan bunuh saya. Oh, nggak bisa, tebas dulu sampai kau mati, baru saya rampas hartamu. Masya Allah, ganasnya Fudail bin Iyad ini, ya. Bahkan masyarakat Arab di Irak ya pada saat itu, ketika melewati rumahnya Fudail, dia berkata kepada yang lain, "Hei kamu, jangan coba-coba malam-malam lewat sini, karena kalau kamu ketemu Fudail, habis nyawamu, dirampas seluruh hartamu pada saat itu juga." Nah, pada suatu malam, Fudail seperti biasa melakukan pekerjaannya, yaitu merampok rumah-rumah ya masyarakat pada saat itu. Ketika dia berada di atas rumah, ingin ya mengambil seluruh harta-harta si tuan rumah tersebut, ternyata tuan rumah tersebut ya sedang sholat malam. Dia mendengar si tuan rumah tersebut sedang membaca surah Al-Hadid ayat 16. Mana ayatnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون." Yang artinya, apakah belum datang orang-orang yang beriman kepadamu yang hatinya senantiasa khusyuk ketika mengingat Allah, dan apakah belum datang juga kepadamu apa-apa yang Allah turunkan, apa-apa yang Allah tetapkan, ya, yaitu maksudnya aturan-aturannya dan peringatan-peringatannya, ya, seperti Al-Quran, ada hadis, ya, pelajari, mati masuk surga, maksudnya begitu teman-teman sekalian. Wala yakunu kalladzina utul kitaba, dan janganlah kalian menjadi orang seperti orang-orang yang telah diberi kitab, min qablu faqala alaihimul amada faqasat qulubuhum, maksudnya seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani dengan masa yang panjang tetapi mereka tidak beriman, sehingga hati mereka menjadi hati yang keras. Wa katsirun minhum fasikun, dan banyak di antara mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Setelah mendengar ayat ini, ya teman-teman sekalian, Fudail bin Iyad langsung meneteskan air mata dan kemudian menangis, ya, menangis, turun, nggak jadi merampok, turun, dia lari-lari, bingung, nggak tahu mau kemana, gelap kan, suasana gelap karena malam hari ini, gitu kan. Dia lari-lari, akhirnya ketemu masjid di satu kota. Dia masuklah ke masjid itu sendirian, ya.
Dia masuk ke masjid karena pemaksiat besar nih, perampok besar gitu kan. Nggak tahu caranya wudu, nggak tahu caranya sholat, dia langsung duduk saja depan mimbar, nangis saja, ya, nangis saja. Kemudian menjelang waktu subuh, marbot masjid datang. Dia mau adzan, marbot masjid masuk ke dalam masjid sambil bawa lampu penerangan seperti biasa itu, mungkin sumbu dan api gitu ya, pada zaman dahulu soalnya. Dia masuk, kok kayak ada orang sedang duduk, siapa itu? Begitu didekatin, ternyata apa yang dilihat? Fudail bin Iyad. Karena dia tahu siapa Fudail bin Iyad, lari keluar masjid. Gak jadi apa? Gak jadi adzan. Orang-orang datang ingin sholat subuh berjamaah. Dia tanya kepada marbot masjid, "Syekh, kenapa antum gak jadi adzan? Ini waktu sudah mau subuh nih." Dia bilang, "Di dalam ada Fudail bin Iyad." Fudail bin Iyad, nah, masya Allah. Karena semua orang tahu nih, Fudail bin Iyad ini adalah penjahat besar, perampok besar gitu kan. Akhirnya ditunda sholat subuh. Waktu subuh hampir lewat, ya. Akhirnya mereka berembuk, bagaimana ini? Masa kita nggak sholat subuh? Ya. Akhirnya ada satu orang memberanikan diri masuk ke dalam masjid menanyakan Fudail. Dia masuk, "Ya Fudail, mengapa engkau memasuki masjid kami? Ada perlu apa?" Gitu kan. Fudail jawab apa? "Aku bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Ketika mendengar kata-kata itu, marbot masjid langsung bertakbir, Allahu Akbar. Seketika itu, para jamaah yang tadinya tertunda sholat subuh masuk semua ke dalam masjid, bersalaman, berpelukan, berbahagia. Karena apa? Fudail bin Iyad yang ditakut-takuti pada saat itu telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fudail bin Iyad ini taubat di kisaran umur 40 tahun. Mulai pada saat itu beliau mulai sungguh-sungguh mempelajari Al-Quran sehingga menjadi hafizul Quran. Mulai mempelajari ilmu fikih, tafsir dan sebagainya sehingga menjadi ulamanya muslimin pada saat itu. Luar biasa. Sehingga kita kalau pelajari ya tentang tazkiyatun nafs, itu kadang-kadang muncul perkataan atau nukilan daripada Fudail bin Iyad sehingga beliau memberikan manfaat sebelum kematian menjemputnya. Ya, teman-teman sekalian, mudah-mudahan kita bisa ambil pelajaran daripada taubatnya perampok besar, yakni Fudail bin Iyad. Ya, Fudail bin Iyad ini pembunuh besar, pemaksiat besar, bisa luluh hatinya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mendengar bacaan Al-Quran. Bagaimana dengan kita? Kita yang masih lalai dari perintah Allah, kita yang masih malas untuk beribadah pada Allah. Bertaubatlah kepada Allah. Allah Maha Kasih. Allah mengampuni seluruh dosa-dosa orang yang mohon ampun kepadanya. Allah mengabulkan seluruh permintaan bagi yang meminta kepadanya. Kata Allah, "Ud'uni fastajib lakum." Mintalah kepadaku, niscaya akan kukabulkan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kita keberkahan di dalam umur kita. Hadza minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.